Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tana Shwananta dengan NIM 192231011. Di sini akan mempresentasikan terkait jurnal review Food Account Method Household Levels. Jadi berikut merupakan jurnal utama yang saya gunakan menggunakan metode Food Account dengan istilah lain yaitu Household Income and Expenditure Survey. Jadi, food account method ini merupakan pencatatan jumlah semua jenis pangan ya, baik itu makanan yang dibeli, hadiah, sumbangan, atau produksi sendiri, kemudian diklasifikasikan ke dalam 6 kelompok pangan untuk mengevaluasi asupan energi. Jadi, tujuan dari penelitian berdasarkan jurnal adalah untuk membandingkan konsumsi makanan selama pandemi COVID dan untuk mengevaluasi perubahan asupan pangan. Kemudian untuk sampel penelitian yang digunakan adalah seluruh rumah tangga yang menetap baik di perkotaan maupun di pedesaan di Iran. Kemudian pengumpulan sampel dilakukan merata secara setiap bulan. Oke, jadi untuk prosedur pelaksanaan, jadi dilakukan secara wawancara tatap muka dengan kepala rumah tangga, kemudian dikonversi ke 6 kelompok pangan, kemudian menghitung adult meal equivalent units untuk tiap anggota rumah tangga, kemudian dihitung juga asupan harian dengan jumlah setiap item makanan dibagi dengan total AME, kemudian asupan energi dinilai menggunakan software nutritionist, dan juga dianalisis menggunakan tabel USDA dan juga FCT Iran menyelesaikan. Oke, jadi berikut merupakan hasilnya ya. Jadi untuk hasil di perkotaan itu menunjukkan bahwa konsumsi biji-bijian dan sayuran itu meningkat, kemudian konsumsi buah-buahan, susu, daging, lemak, dan makanan manis itu turun. Sedangkan di pedesaan, konsumsi semua kelompok pangan itu turun kecuali pada daging, dagingan, dan juga sayuran. Kemudian hasil berikutnya ini menunjukkan bahwa di perkotaan itu terjadi peningkatan konsumsi protein dan karbohidrat, sedangkan untuk konsumsi energi dan lemak ini menurun. Untuk di pedesaan, konsumsi protein dan lemak meningkat, sedangkan konsumsi karbohidrat menurun. Oke, jadi untuk kelebihannya, untuk metode food account ini dapat menganalisis variasi konsumsi di tingkat wilayah, mengumpulkan informasi sosial ekonomi dan demografik rumah tangga, representatif, dan sumber data gizi itu murah dan mudah dianalisis. Kemudian untuk kekurangannya, makanan yang dikonsumsi di luar rumah itu tidak dicatat. Kemudian makanan yang dibuang atau diberikan kepada orang itu juga tidak dicatat. Jumlah anggota rumah tangga bisa berbeda juga terkait dengan jumlah yang dikonsumsi dan juga sangat mudah beresiko bias ingatan responden. Di mana cara meminimalisirnya adalah dengan menggunakan periode waktu yang lebih pendek untuk mengurangi bias ingatan. Kemudian memberikan pelatihan pada enumerator, di mana ini kaitannya dengan teknik probing, dan selanjutnya adalah pendampingan pada responden saat pencatatan, khususnya pada responden yang buta huruf. Oke, untuk validitasnya, food account method ini berdasarkan penelitian Murphy pada tahun 2023, validitas hasil food record itu jauh lebih baik dibandingkan dengan food account method. Karena food record itu langsung mencatat semua makanan yang dikonsumsi. Sedangkan food account method itu dia tidak bisa mencatat konsumsi aktual individu, di mana hanya makanan yang ada di dalam rumah, makanan yang dikonsumsi di luar rumah itu tidak dikonsumsi, sehingga itu disebut tidak bisa mencatat konsumsi aktual individu, sehingga cenderung underestimate seperti itu. Kemudian terkait dengan reliabilitas, food account method di Bhutan pada tahun 2025 itu mampu menghasilkan data yang representatif untuk lebih dari 150.000 rumah tangga dengan tingkat respon yang cukup baik yaitu 94,9%. Kemudian didukung juga dengan penelitian Hernandez pada tahun 2022, di mana hasil analisis konsumsi energi dan juga zat gizi dari metode food account yang dilakukan setiap tahun itu cenderung stabil dan konsisten, di mana ini dapat diartikan bahwa food account method ini bisa direplikasikan antar waktu dan juga wilayah di Meksiko. Seperti itu. Untuk kesimpulannya adalah food account method itu terbukti reliable untuk menganalisis konsumsi pangan rumah tangga karena menghasilkan data yang konsisten dan representatif, namun validitasnya lebih rendah dibandingkan food record karena tidak mencatat konsumsi aktual individu dan beresiko bias ingatan, sehingga cenderung mengestimasi asupan lebih rendah dari sebenarnya. Berikut merupakan daftar pustaka yang digunakan. Baik, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.